Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nasta'inu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabika Muhammadinil Mustafa arsaltahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bihadyihi wa sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumi yalqah. Amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wa libasu taqwa dzalika khair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi al-Imam At-Tirmizi fi sunani, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur hanya milik Allah. Begitu banyak nikmat, karunia, anugerah dan berbagai fasilitas hidup, yang tampak, yang tidak tampak, yang terasa dan tidak terasa, yang masih ingat dan sudah banyak yang kita lupa. Pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Kewajiban kita untuk menyukurinya, terutama nikmat iman Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dengan meningkatkan taqarrub, ta'abbud, pendekatan diri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, yang sunnah, ritual maupun sosial. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdillah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di hari-hari yang sangat istimewa yang dikenal dengan Al-Ashr, 10 hari pertama Zulhijjah, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Para ahli tafsir menjelaskan malam-malam 10 adalah 10 pertama Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
Mungkin ada yang sudah daftar namun masih menunggu giliran. Mungkin baru niat, mudah-mudahan niat kita dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, walaupun kita bukan di tanah suci, tidak sholat di Masjidil Haram, tidak sholat di Masjid Nabawi, tidak tawaf, tidak wukuf, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumroh dan seterusnya. Tetapi tidak berarti kita tidak mendapatkan pahala yang besar. Di hari-hari ini, terlepas mulainya Kamis atau Jumat, itu masalah khilafiyah, tidak boleh diperselisihkan, dipertengkarkan, apalagi bertengkar, berantem, berselisih. Yang penting kita fokus beribadah. Rasulullah SAW mengingatkan, hadis sahih dalam Sahih Bukhari, diantaranya hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabba ilallah min hazal asr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari tersebut lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain hari-hari 10 ini, yakni Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Qalu wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Qala wala jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah sekalipun tidak dapat menyamai pahala, keutamaan, keistimewaan ibadah di hari-hari ini. Ila rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi syai'. Kecuali satu saja, yaitu orang yang keluar dari rumahnya berangkat untuk jihad fisabilillah dengan jiwa raganya, dengan seluruh hartanya, kemudian mati di medan perang, mati syahid, tidak kembali lagi. Hanya itu yang dapat mengungguli, melebihi keutamaan ibadah-ibadah di hari-hari 10 istimewa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Jauzi dalam kitab At-Tabsirah menyebutkan bahwa para salafus saleh, para sahabat tabi'in, tabi'in itu sangat-sangat mengistimewakan 3/10, yaitu yang pertama 10 terakhir Ramadan, yang kedua 10 pertama Zulhijjah, yang ketiga 10 pertama bulan Muharram. Mungkin baru pertama kita dengar terkait dengan 10 pertama bulan Muharram. Itu juga sangat-sangat istimewa menurut para sahabat, para tabi'in, tabi'in untuk meningkatkan kesungguhan, keseriusan untuk beribadah di hari-hari tersebut. Di antaranya 10 pertama Zulhijjah yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan sumpah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Berarti satu hal yang sangat istimewa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan agar pahalanya kita dapatkan, bahkan bisa jadi melebihi pahala orang yang melakukan ibadah
Karena ibadah-ibadah di hari ini lebih istimewa dari jihad fisabilillah, sementara jihad fisabilillah lebih utama dari haji dari sisi pahala. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai hari-hari yang tersedia diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita, tapi kita lewatkan begitu saja tanpa mengambil keuntungan-keuntungan. Di antaranya yang jelas puasa, saum. Imam Nawawi menyebutkan sangat-sangat dianjurkan untuk puasa dari mulai hari pertama. Yang memulainya hari kemarin dari mulai kemarin, yang mulainya hari ini dari hari ini. Hari pertama dengan sampai hari ke-9 itu sangat-sangat dianjurkan. Bagian dari ibadah puasa, apalagi puasa tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah, dapat menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya Abdullah ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair itu mereka lakukan puasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Mereka pahami seperti itu. Generasi yang hidup bersama sahabat, bersama Rasul. Hasan al-Basri mengatakan, bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan, tidak dianjurkan untuk puasa sunnah di hari-hari di mana dia belum bayar hutang qada, kecuali hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan ya sesuai dengan ya kondisi kita masing-masing secara kesehatan. Intinya harus ada semangat di rumah kita, orang tuanya, bapak, ibu, anak, kalau ada cucu ikut serta untuk ibadah. Di antaranya adalah puasa. Itu yang pertama, saum, puasa sangat-sangat istimewa. Kalaupun tidak dapat melakukannya dari awal sampai 9, paling tidak jangan lewatkan 1 hari, yaitu tanggal 9. Yang kedua, qiyamul lail. Qiyamul lail di antara ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus shalawat ba'dal maktubat qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam, salat tahajud. Apalagi di hari-hari ini. Secara tegas Al-Quran menyebutkan walayalin ashr, dan di malam-malam 10 pertama Zulhijjah. Mari kita tingkatkan malam-malam di 10 pertama Zulhijjah ini dengan memperbanyak sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Abdullah ibnu Abbas dan para tabi'in, mereka menghidupkan malam-malam ini berbeda dengan malam-malam yang lain. Kata mereka, diantaranya Abdullah ibnu Abbas, la tutfi'u sirajakum, jangan kau matikan lampu di malam hari, di malam-malam ini, supaya terang terus beribadah. Itu para sahabat, kesungguhan mereka untuk memanfaatkan peluang kesempatan yang tidak berulang. Bahkan Ibnu Asakir sesuai dengan keilmuan beliau menjadikan untuk dia sendiri menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah untuk i'tikaf. Boleh juga bagi yang punya waktu beriktikaf
di hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qiyamul lail, baca Quran, bagian dari zikir baca Quran. Zikir yang paling afdal adalah tilawatul Quran. Kita tingkatkan bacaan kita, apakah secara kualitas maupun kuantitas di hari-hari ini, ya. Yang mungkin yang sebelumnya kurang bacaannya kita tingkatkan. Ya. Zikir termasuk diantaranya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tahlil dan seterusnya. Wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah ditetapkan. Ibnu Abbas menyebutkan hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Sehingga para sahabat dahulu ketika masuk hari pertama Zulhijjah itu mereka mengumandangkan takbir, seperti Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah datang ke pasar-pasar bertakbir. Bahkan Maimun bin Mihran mengatakan, di masjid kami ada satu orang yang takbir, kedengaran takbirnya oleh tetangga dan kampung, seluruh kampung itu bertakbir, berkumandang. Itu bukan hari raya Idul Adha, di hari-hari sebelumnya. Intinya kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Di antara yang sangat dianjurkan terutama doa atau takbir zikir la ilaha illa anta subhanaka inna la ilaha anta subhanaka inna kunna minaz zalimin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sangat dianjurkan. Dan seluruh macam ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, sedekah, silaturahim, berdakwah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai-sampai dulu para ulama karena semangatnya untuk mengisi waktu-waktu ini ada yang mengambil cuti ngajar, cuti kerja dan seterusnya untuk fokus beribadah di hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya juga dianjurkan untuk berkurban pada hari raya Idul Kurban, hari Id, hari Tasyrik, sangat dianjurkan. Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka kata Rasul, jangan mendekati musola kami, jangan ikut sholat Id, ya. Dan pahalanya luar biasa bagi yang memiliki rezeki, paling tidak dalam satu rumah, satu keluarga, 1 ekor kambing untuk mewakili satu keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, amal-amal taat, amal-amal soleh itu adalah sarana yang paling efektif untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itu dibuktikan berdasarkan dalil-dalil nakli, dalil-dalil akli, bahkan tradisi dari seluruh umat dahulu maupun sekarang. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang kita lakukan itu dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, maka perbanyaklah beribadah pada hari-hari ini. Sebaliknya, keburukan-keburukan yang terjadi, masalah-masalah problem yang kita hadapi karena kita banyak berbuat dosa. Seorang ulama mengatakan, hari ini hari sibuk beribadah, hari kita semangat untuk ibadah, bisa jadi hari-hari berikutnya nggak ada lagi kesempatan. Manfaatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat luar biasa ini. Yang penting kita bersemangat untuk beribadah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Dan kapan kita hari Arafah tergantung mana yang kita mau ikuti. Semuanya dibolehkan. Berdasarkan sidang isbat negara kita adalah mulai hari ini hari pertama, berarti lebarannya hari Ahad.
silakan lakukan itu. Dan bagi yang mengikuti untuk puasa Arafah hari Jumat, dibenarkan sesuai dengan apa yang terjadi di Mekah, Arafahnya hari Jumat. Dan bagi yang melakukannya hari Sabtu juga tidak ada masalah. Yang bermasalah tidak beribadah, yang bermasalah bertengkar, berantem. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau yang tidak yakin, tanya yang tahu, tanya ustadz, tanya guru bagaimana kita lakukan. Kemudian bagaimana kita melakukan ibadah sholat Idul Adha, kapan? Ikuti di mana di warga masyarakat di lingkungan kita menyelenggarakannya hari apa. Kalau kita pada umumnya hari Ahad, ya ikuti hari Ahad, jangan lakukan hari Sabtu. Ikuti yang ada di masyarakat, karena ini masalah khilafiyah dan hukumnya adalah sunnah sebetulnya. Yang berbeda dalam hal yang wajib saja sudah terbiasa, itu awal Ramadan atau akhir Ramadan itu kan wajib, nggak ada masalah, apalagi yang sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Zitauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-basyirun nazir. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masir. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal muslimun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wad'u 'anil sahabati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi ayyamina. Allahumma barik lana fi layalina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Allahumma taqabbal minna tilawatana. Allahumma taqabbal minna sadaqatina. Allahumma taqabbal minna udhiyatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wasyari wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.